Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman-teman, Pro 15, mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk melanjutkan perkuliahan hari ini. Hari ini kita bertemu untuk perkuliahan ke-11, pertemuan ke-11. Dan melanjutkan yang kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Nah, ini dia. Jadi saya yakin pada saat zaman sekolah SMA dulu ini menjadi apa ya, bab yang kayaknya favorit gitu ya. Menjadi favorit bagi teman-teman di matematika gitu ya, yang khususnya untuk yang dulunya masuk IPA ini pasti mengalami pelajaran mengenai trigonometri. Jadi sedikit akan saya jelaskan, saya akan ingatkan, akan gali kembali ingatan-ingatan kalian mengenai trigonometri. Baik, oke. Jadi secara umum sih pokok bahasan yang mau kita sajikan di hari ini itu adalah perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, ini paling gampang gitu ya. Kemudian perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, kemudian perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran, perbandingan trigonometri sudut yang berelasi, kemudian menentukan koordinat kartesius dan koordinat kutub, aturan sinus dan kosinus, luas segitiga, rumus-rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut, kemudian sudut rangkap, dan juga bagaimana mengubah rumus kalian ke rumus penjumlahan dan pengurangan. Mudah-mudahan hari ini sempat dibahas, dan kalaupun tidak nanti materinya akan saya share di Google Classroom dan teman-teman bisa kembali kembali, membaca kembali, mempelajari kembali, tentu saja didampingi dengan buku-buku matematika atau referensi-referensi yang jauh lebih lengkap ya. Baik, kita mulai saja. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah kalian masih ingat dengan nilai sinus, kosinus, tangen, dan kotangen dari sudut-sudut ini? Ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan 90 derajat. Tentu saja ini adalah sudut-sudut istimewa yang memang sering digunakan dalam dalam penyelesaian soal trigonometri ya. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang memang nilai sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekannya itu sebenarnya ini gampang diingat. Nah, tapi apakah teman-teman masih ingat berapa nilai dari sinus, kosinus, tangen, dan kotangan dari sudut-sudut ini? Oke, kalau ada yang masih ingat, alhamdulillah berarti memang dulunya hafal gitu ya. Nah, tapi sekarang apakah teman-teman apa? Ya kita gali lagi lah gitu ya. Apakah teman-teman memang masih mengingatnya atau tidak, atau memang dulunya sempat ingat tapi atau memang dari dulu juga tidak pernah ingat gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, tapi diawali dengan sejarah awal mengenai trigonometri. Trigonometri ini dikembangkan untuk keperluan geografi dan untuk keperluan astronomi sebenarnya ya pada awalnya. Jadi ilmu geometri ini awalnya dikembangkan memang untuk keperluan geografi dan untuk keperluan astronomi. Terutama mungkin pada zaman dahulu itu bagi para nelayan misalkan untuk mengetahui arah berlayarnya ke mana itu kan menggunakan sudut-sudut yang menggunakan ilmu astronomi dan segala macam gitu ya. Kemudian zaman dulu juga untuk menentukan peta geografi itu juga kan penyudutannya mungkin belum ada ilmu khusus, sehingga trigonometri ini baru dikembangkan pada saat keperluan geografi dan astronomi ini ada. Kemudian untuk sekarang gitu trigonometri ini tidak hanya dimanfaatkan oleh matematika saja ternyata, tapi juga menjadi alat penting bagi ilmu-ilmu dasar seperti kimia, fisika, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik geodesi. Trigonometri pasti dibahas. Dan termasuk ke teknik radiologi, teknik radioterapi, dan diagnostik mungkin ya, karena kalian pada saat nanti mengambil expose itu kan ada penyudutan-penyudutan tertentu ya, teknik-teknik yang memang membutuhkan penyudutan-penyudutan tertentu.
Jangan sampai nanti penyudutannya salah gitu, kemudian paparan radiasinya nanti gara-gara penyudutannya salah nanti paparan radiasinya itu tidak terkontrol atau ya jadi sembarangan gitu terpaparnya kemana-mana kan, itu bisa membahayakan. Oke, jadi ini awalnya ya, jadi bahwa trigonometri ini sekarang ini tidak hanya dimanfaatkan oleh ilmu matematika sebenarnya, tapi kimia, fisika, teknik mesin, elektro, dan teknik geodesi, dan seterusnya itu pasti sedikit banyaknya membutuhkan ilmu trigonometri. Kemudian untuk studi tentang trigonometri sebagai cabang matematika ini pertama kali diusulkan atau dicetuskan oleh Nashiruddin At-Tusi, gitu ya. Ini sekitar abad ke-12. Nah, ini mungkin foto orangnya ya. Kemudian di Arab trigonometri berkembang pula untuk kebutuhan ibadah, menentukan akibat dan segala macam. Karena mungkin zaman dulu itu tidak ada yang namanya kompas, gitu, sehingga untuk menentukan arah berlayar, kemudian untuk menentukan apa peta geografis, kemudian salah satunya adalah menentukan arah kiblat, mungkin ya ini dulu menggunakan ilmu-ilmu trigonometri. Gitu. Nah, sekarang kita mulai ke perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Oke, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa bentuk sudut siku-siku ini adalah seperti ini, kurang lebih. Jadi ada 3 sisi, di mana 2 sisinya itu membentuk siku-siku, gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah siku-siku di C. Jadi ini titik A, B, C, di mana sudutnya itu siku-siku di C. Nah, kemudian biasanya kalau untuk mempelajari trigonometri ini hanya untuk memudahkan saja ya. Jadi kalau sudut-sudutnya ini kita namakan A-nya di sini, kemudian B-nya di sini, C-nya di sini, maka sisi-sisi yang menghadap sudut-sudut tersebut itu juga kita namakan sesuai. Jadi kalau ini adalah sudut nih, di sini adalah sudut, maka seberangnya itu biasanya kita namakan juga dengan untuk memudahkan aja. Tapi A-nya lengkapnya biasanya kecil. Kemudian kalau ini adalah sudut B, maka di seberangnya juga ini kita namakan dengan sisi B, gitu ya. Sedangkan ini sudut C, berarti di seberangnya itu adalah garis C, gitu ya. Tapi penulisannya dibedakan. Nah, untuk perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku ini, kita harus paham dulu bahwa sisi A ini ya, sisi A ini disebut sisi siku-siku di depan sudut alfa. Jadi, misalkan kita ini sudutnya kan sudut A, seberangnya itu juga kan. Nah, tapi untuk penamaannya di sini biasanya itu alfa gitu ya. Kalau ini B, seberangnya B, berarti kalau mau menamakan sudut di sini biasanya beta gitu ya. Kalau ini C, seberangnya C, berarti di sini adalah gamma. Kan itu hanya untuk memudahkan si tersebut. Kalau itu tidak ada pembakuan istilah, tapi biasanya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat garis A, ini dia adalah sisi siku-siku kan? Karena sisi A dan sisi B ini dia membentuk sudut siku-siku di C. Jadi sisi A ini disebut sisi siku-siku yang ada di depan sudut alfa, ya, di depan sudut alfa. Nah, kemudian selanjutnya sisi B. Sekarang kita tinjau dulu sisi B. Sisi B ini juga kan merupakan sisi siku-siku ya, sisi siku-siku. Dia bersama si A ini membentuk sudut siku-siku di C. Jadi si B ini kita sebut sebagai sisi siku-siku yang ada di samping si alfa ini. Ya, yang ada di samping sisi alfa ini. Atau kalau misalkan di sini ada beta, maka dia di depan beta gitu ya. Tapi karena yang kita tinjau adalah si alfanya aja, maka si B ini ada di samping. Kemudian sisi C, nah ini sisi C, ini disebutnya adalah sisi miring. Jadi kalau A dan B tadi adalah disebutnya sisi siku-siku, sekarang yang C ini disebutnya sisi miring, atau juga disebut dengan hipotenusa. Hipotenusa, sisi miring itu adalah hipotenusa. Nah, kemudian sekarang dari sisi A, B, C ini kita bisa menentukan 6 perbandingan trigonometri
sebagaimana fungsi trigonometri terhadap sudut alfa yang tadi ada di yang ada ditulis di segitiga ya. Jadi kalau kita tinjau sisi-sisi tersebut, maka kita bisa menuliskan bahwa sinus ya, sinus itu disingkatnya ada sin ya. Kosinus itu cos, tangen itu tan atau TG juga boleh. Kosekan itu sekan, sekan itu kosekan itu disingkatnya kosek, kemudian sekan itu sek, kotangan itu kotan gitu ya. Dan ini ditinjaunya adalah semuanya sudut alfa dulu. Maka perbandingan trigonometrinya itu adalah kalau sin itu A per C. Coba kita back lagi ya, bahwa sin A itu adalah A per C. Lihat, yang kita tinjau adalah sinus alfa. Sudut alfanya ada di pojok sini. Sehingga kalau sinus berarti A per C. Gitu ya. Atau sisi depan dibagi sisi miring. Demikian pula untuk yang cos. Cos itu adalah B per C. Artinya sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian tangan. Tangan itu A per B. Berarti depan per miring. Oke, mungkin teman-teman dulu tuh ingetnya cara gampang ngapalin itu kalau sin itu desa ya. Desa, depan per samping. Demi sorry ya. Jadi sinus itu depan per miring. Cos itu adalah sami, samping miring. Sedangkan tangan itu desa, depan samping. Jadi apa tadi? Demi, sami, desa. Nah, sebenarnya yang harus kalian hafalkan itu adalah cukup sinus, kosinus, tangen. Karena kalau kosekan, sekan, dan kotangen itu adalah kebalikan dari sinus, kosinus, tangen. Jadi kalau sin, ini kebalikannya adalah kos. Sinus kebalikannya kosek. Jadi kalau di sini sinus A per C, berarti kosekan adalah tinggal dibalik aja. C per A. Demikian pula dengan cos. Cos itu B per C. Kebalikannya itu sekan. Jadi balik aja jadi C per B. Kemudian tangan, ini kebalikannya adalah kotangan. Jadi kalau tangannya A per B, maka kotangannya itu adalah B per C. Gitu ya. Jadi tinggal dibalik. Sin lawannya adalah kosekan, kemudian cos itu lawannya sekan, tangan itu lawannya kotangan. Gitu ya. Dan ingat, sin itu demi. Cos itu sami, tangan itu desa. Ya, itu udah hafal ya. Oke, kemudian ini adalah tadi dari segitiganya ya. Oke, kemudian sekarang ada identitas trigonometri. Nah, ini juga tadi sudah diungkapkan sedikit bahwa yang namanya kosekan itu adalah 1/sin alfa. Jadi kebalikan dari sin. Kosekan itu kebalikan dari sin, sekan itu kebalikan dari cos, kotangan itu kebalikan dari tan. Jadi kalau kebalikan itu berarti ada satu per di situ. Ya, demikian pula kalau sin. Kalau sin itu ya berarti 1/kosekan. Kalau cos itu berarti 1/sekan. Tangan itu berarti 1/kotangan. Gitu ya. Kemudian nilai tangan itu juga dapat diperoleh dari sinus sinus. Gitu ya. Jadi tan itu sama dengan sin per cos. Nah, sebelah kanannya ini adalah kalau kosekan alfa sama dengan 1/sin alfa, berarti sinusnya bisa dikalikan ke sini kan ya. Jadi nanti kita bisa tulis juga bahwa kosekan dikalikan dengan sinus itu sama dengan 1. Demikian pula kalau kosinus dikalikan dengan sekannya, maka sekan dikali cos itu sama dengan 1. Kotangan dikalikan dengan tangan itu sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian kalau ini dibalik, tangan itu kan 1/, kosekan itu kan, kotangan itu kan 1/tangan. Berarti kebalikannya. Berarti ini juga tinggal dibalik aja bahwa kotangan itu sama dengan cos per sin. Jadi kalau tangan itu sin per cos, kalau kotangan itu cos per sin. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan identitas Pythagoras. Identitas trigonometri. Kemudian identitas trigonometri ini juga bisa diturunkan dari dalil Pythagoras. Masih ingat Pythagoras? Yaitu kalau Pythagoras yang biasa itu kan
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Nah, ini juga sama bahwa identitas trigonometri ini bisa juga diturunkan dari dalil Pythagoras, yaitu bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kemudian tangen kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Kotangan kuadrat alfa ditambah 1 itu sama dengan kosekan kuadrat. Ya, ini adalah beberapa identitas trigonometri. Kemudian untuk contoh sederhananya adalah pada gambar di samping, ini ceritanya ada segitiga siku-siku ABC dengan panjang A-nya 24, jadi ini panjangnya 24, C-nya 25. C-nya 25. Tentukan keenam perbandingan trigonometri untuk alfa. Jadi, kalau di sini ada sudut alfa, kalau di sini sudut alfa, kemudian yang diketahuinya adalah hanya A dan C, berarti kan si B tidak diketahui nih, belum diketahui. Artinya, ini yang ditanyakan ini adalah keenam perbandingan trigonometri. Keenam perbandingan trigonometri itu kan berarti mulai dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangennya gitu ya. Ini yang ditanya ke enam-enamnya. Nah, karena di sini yang diketahuinya hanya A dan C aja, gitu ya, maka mau nggak mau si B ini harus kita cari. Nah, untuk B ini kita bisa cari menggunakan dalil Pythagoras yang biasa. Jadi nilai B ini dihitung dengan teorema Pythagoras, yaitu dengan menggunakan, karena B-nya ini adalah sisi samping, berarti adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat gitu ya, nantinya diakarkan. Jadi kalau A-nya ini 24, C-nya ini 25, berarti nanti 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat, nanti diakarkan itu berapa gitu ya, dapatnya, nah ini B-nya adalah 7. Jadi si B di sini adalah 7 katanya. Maka dengan demikian ketiga sisinya bisa sudah kita ketahui. Jadi A-nya 24, B-nya 7, C-nya 25. Selanjutnya yang ditanyakan adalah keenam perbandingan trigonometri untuk alfa. Maka dengan mudah kita bisa menjawab bahwa sinus alfa itu kan demi depannya ini kan si A itu 24, mi-nya tadi udah ada miringnya itu 25. Oke, jadi 24 per 25. Kemudian cos. Cos itu apa? Cos itu BC, samping miring. Berarti B per C. B-nya barusan sudah dapat yaitu 7. 7 per 25. Oke, kemudian tangen sekarang. Tangen itu desa, depan samping. Depan samping. Ingat ya, yang ditinjau di sini adalah sudut alfa. Jadi depannya si alfa, sampingnya juga samping si alfa. Jadi A-nya 24, B-nya 7. Jadi 24, 7. Nah, terus 3 lagi gimana? 3 lagi tinggal tuker berarti. Karena sinus itu kan lawannya itu adalah kosekan. Berarti kosekan itu ya udah tinggal balik C per A. Jadi di sininya adalah jadi 25 per 4. Terus sekan itu dibalik C per B. Jadi 25 per 7. Kemudian kotangan dibalik berarti 7 per 24. Seperti itu. Itu sederhana ya. Oke, kemudian nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kalau yang tadi itu kan dari segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku kita bisa mencari perbandingan trigonometri itu dengan mengandalkan sisi-sisinya. Sisi depannya, sisi sampingnya, sisi miringnya. Itu untuk segitiga siku-siku. Tapi sekarang untuk sudut-sudut istimewa. Nah, teman-teman masih ingatkah ada apa saja sih sudut-sudut istimewa dalam matematika? Yaitu adalah pengertiannya ya, sudut istimewa itu apa sih? Sudut istimewa ini adalah sudut yang perbandingan trigonometrinya ini bisa dicari tanpa memakai tabel matematika atau kalkulator. Jadi dengan cara ditalar apa ya? Dengan ya bisa menggunakan segitiga siku-siku juga bisa gitu. Maksudnya kalau kalau sudut-sudut sembarangan yang lain kan kita nggak bisa mencari nilai trigonometrinya dengan cara itu gitu kan. Kita pasti harus meminta bantuan tabel matematika atau meminta bantuan kalkulator. Tapi kalau sudut-sudut istimewa ini
dia tidak usah menggunakan tabel matematika atau kalkulator. Gitu ya. Nah, di sini sudut istimewa itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Ini yang sering digunakan. Tapi ada tambahan, ada 37 derajat dan 53 derajat. Nah, 37 dan 53 ini khusus dihasilkan oleh perbandingan segitiga siku-siku yang memang memiliki sudut-sudut ini. Jadi untuk sudut-sudut ini, segitiga siku-siku yang salah satu sisinya itu 37 dan 53 ini juga termasuk ke dalam sudut istimewa. Jadi tidak usah meminta bantuan kalkulator. Ya, ingat ya, jadi sudut istimewa itu ada 0, ada 30, ada 45, ada 60, ada 90. Sekarang ditambah 37 dan 53. Oke. Nah, ini adalah salah dua untuk pemakaian sudut-sudut istimewa. Jadi di sini ada 45. Ini sudut siku-siku nih, ini sudut siku-siku. Sudah pasti salah satunya 90 kan, kalau siku-siku. Kalau sisi-sisinya ini adalah simetris, ini satu, udah pasti sisanya. Kan segitiga itu 180 derajat ya. Kalau satu sudutnya itu 90, berarti kan sisanya 90 derajat lagi. Kalau sisinya sama, berarti sisa sudutnya itu ya dibagi dua. Itu simetris. Ini 45, ini 45. Nah, ini sisi miringnya itu akar 2. Dapat dari mana? Dapat dari hasil perhitungan Pitagoras. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu kan akar 2 ya. Nah, 2. Nanti diakarkan jadi akar 2. Nah, jadi ini juga dengan cara seperti ini kita bisa menentukan tadi depan miring, samping miring, depan samping, itu kan bisa dimanfaatkan untuk mencari sudut-sudut seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ini adalah sudut segitiga siku-siku yang sudut-sudut lainnya itu adalah sudah pasti ini 90, sisi yang lainnya adalah 30 dan 60. Ini juga dapat menggunakan perbandingan seperti ini. Jadi satu sisinya adalah 1, panjangnya 1, kemudian sisi sampingnya atau sisi yang lainnya adalah akar 3, dan sisi miringnya itu adalah 2. Ini juga bisa dicari nih, kira-kira sinus 0 derajat itu berapa? Atau kalau di sini ya sudah yang ada tampaknya itu adalah 45 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah berapa sih sinus 30 derajat? Kita bisa kalau tidak hafal ya, kita bisa menggambar seperti ini. Sinus 30 derajat itu kan berarti sudutnya menggunakan yang ini. Kalau sinus tadi ingat, sinus itu adalah depan per samping. Berarti depan si sudutnya siapa? Depan sudutnya adalah miring ya, bukan samping. Miringnya itu adalah 2. Oh, berarti sinus 30 itu adalah setengah. Kemudian demikian pula untuk cos. Cos 30-nya berapa? Cos 30 itu kalau cari cos berarti itu adalah samping miring. Samping sisi yang ada di samping sudut itu siapa? Ya akar 3, miringnya 2, berarti 1/2 akar 3 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan manfaat ini. Atau ini yang tadi ya, jadi kalau untuk melihat sudut-sudut ini nih, untuk gambar ini yang pertama, bahwa gambar A ini kan di sini terteranya adalah 45 derajat. Berarti sinusnya itu adalah depan samping, berarti depan miring, 1/akar 2. Cos 45 berarti samping miring, berarti 1/akar 2 juga. Tangennya depan samping, desa, jadi 1/1 itu 1. Itu ya, jadi tetap digunakan kaidah-kaidah segitiga siku-siku. Begitupun untuk yang B, ini yang terteraknya di sini adalah sudut 30 dan 60. Jadi kalau mau mencari segala sesuatu perbandingan trigonometri untuk sudut 30, berarti tinjaunya adalah sudut yang ini. Tapi kalau mau meninjaunya adalah sudut yang 60 derajat, berarti tinjaulah ini. Depannya mana? Depannya akar 3. Sampingnya mana? Sampingnya adalah 1. Miringnya mana? Miringnya adalah 2. Jadi di sini tetap gunakan sinus itu demi
kos itu kami gitu ya, dan tangan itu adalah desa. Nanti sisanya kosekan, tekan, dan kotangan itu tinggal dibalikin. Oke, jadi nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihatnya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90, sebenarnya gampang menghafalnya. Jadi kalau untuk sinus, ini mulainya dari 0. 0, setengah. Nanti setengahnya tambah akar 2. Setengahnya tambah akar 3. 1. Sebenarnya boleh kalau ditulis ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Gitu kan? Karena setengah akar 1 itu kan akar satunya 1, jadi nggak usah ditulis. Di sini setengah akar 4, akar 4 itu 2. Berarti kalau 2 dikali setengah kan 1. Jadi ini di sini tidak usah ditulis. Kemudian kalau kosinus itu dibalik. Yang kalau sinus itu mulainya dari 0, naik ke setengah, naik setengah kedua, naik setengah akar 3, naik ke 1. Kalau kosinus itu dibalik. Dari 1 dulu, turun. Jadi dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Dibalik ya. Jadi artinya di sini setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan 0. Ya. Kemudian kalau hasil tangan, tangan itu adalah sinus dibagi kosinus. Jadi kalau 0 dibagi 1, ya 0. Setengah dibagi setengah akar 3, nanti dapatnya 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nanti hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya akar 3. 1 dibagi 0, yaitu hasilnya adalah tak terdefinisi. Seperti itu. Jadi yang penting kalian setidaknya hafal yang sudut-sudut istimewa ini aja. Jadi cara menghafalnya adalah kalau sinus itu mulai dari 0 dulu, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tapi kalau kosinus dibalik, dari 1 dulu turun. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, 0. Kemudian kalau tangan, berarti nilai hasil sinus dibagi dengan cos. Itu. Itu ya untuk apa tadi hmm, untuk sudut-sudut istimewa. Kemudian sekarang perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Nah, kalau sudah berbicara mengenai kuadran, artinya kita sudah harus menggunakan sumbu apa tuh namanya? Sumbu kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y, itu sudut yang dibentuk itu adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu titik P gitu ya, titik P, dia memiliki koordinat X, Y, itu ya di sini. Nah, sehingga pada saat kita proyeksikan titik P ini ke sumbu X, maka dia posisinya ada di sini. Kemudian pada saat kita menarik garis dari apa nih titik 0, ya, maka dia akan kita tarik garis garis dari sini, dari titik 0 ke P, maka dia akan membentuk suatu sudut tertentu. Yaitu anggap saja ini adalah alfa 1. Alfa 1. Kemudian di mana alfa 1 ini terbentuk oleh sisi sisi yang ada di sumbu X-nya adalah ini, sepanjang X. Kemudian Y-nya, sisi siku-siku yang lainnya adalah Y gitu ya. Dan sisi miringnya adalah R. Nah, sekarang kita lihat sudut XOP. XOP itu, jadi si alfa 1 ini, dia itu bisa bernilai 0 sampai dengan 90. Iya enggak? Jadi kalau si P ini dia adanya pas berimpit di sumbu X, kemudian dia bergerak berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka artinya batasnya itu dia mulai dari 0 derajat nih, kalau garis itu ada di sumbu X, dia bergerak, misalkan sampai sekarang berimpit dengan sumbu Y, maka itu berarti sudutnya adalah 90 derajat ya kan? Jadi sudut yang dibentuk antara XOP ini bisa bernilai 0 sampai dengan 90 derajat.
Nah, sekarang dengan OP-nya, OP di sini adalah sisi miring atau R. Ya, dengan menggunakan Pitagoras itu kita bisa cari dengan panjangnya ya, jarak atau panjang dari O ke P itu bisa dicari dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu kan di mana R-nya itu tidak boleh tidak boleh 0, tapi harus lebih besar daripada 0. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat segitiga segitiga siku-siku yang ini yang dibentuk si alfa satu ini, dia kan siku-sikunya di sini ya. Siku-sikunya di sini. Sehingga kita bisa menentukan untuk nilai sinus alfa, sinus itu kan kembali lagi ke segitiga siku-siku aturannya, yaitu kalau sinus itu adalah demi. Berarti depannya adalah Y dibagi dengan R. Ini dia. Kemudian cos. Cos itu berarti samping miring. Sampingnya adalah sumbu X, dibagi miringnya adalah N. Jadi cos X per R. Tangan demikian pula tangan. Tangan itu Y per X. Depan samping. Kosekan, sekan, dan kotangan tinggal dibalik saja. Oke. Nah, karena ini kita berbicara mengenai kuadran, tentu saja koordinat kartesius itu kita bagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, yaitu di antara X positif dan Y positif. Kemudian kuadran 2, ini ya, kuadran 2, yaitu di antara X negatif, tapi Y-nya masih positif. Kemudian kuadran ketiga, ini X negatif dan Y pun negatif. Kemudian kuadran keempat itu pada saat X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi ingat dia muternya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk kuadran pertama dia berarti dari 0 sampai 90, kuadran kedua dari 90 ke 180, kuadran ketiga dari 180 ke 270, kemudian kuadran keempat itu dari 270 ke 360. Gitu ya, itu kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, tanda nilai ke-6 perbandingan trigonometri di tiap kuadran ini tergantung dari sumbunya. Jadi, sekali lagi bahwa kalau di kuadran 1 itu kan X dan Y-nya sama-sama positif. Kemudian di kuadran 2 itu X-nya negatif, kuadran ketiga itu dua-duanya negatif, kuadran keempat itu Y-nya yang negatif. Jadi, tanda ke-6 perbandingan trigonometri ini itu akan tergantung dari posisi sumbu mana yang digunakan. Jadi kalau sinus, yang namanya sinus di kuadran 1 itu akan positif. Akan positif, di kuadran 2 dia juga akan bernilai positif, di kuadran ketiga dia akan bernilai negatif, kuadran keempat pun akan bernilai negatif. Ya, tapi kalau kosinus di 1 itu positif, kedua itu negatif, tiga itu negatif, keempatnya positif. Tangen di kuadran 1 itu positif, kuadran keduanya negatif, kuadran ketiganya positif, dan kuadran keempatnya itu negatif. Nah, untuk kosekan, sekan, kotangan ini sama dengan lawannya. Jadi kalau sinus itu plus plus min min, berarti kosekan juga plus plus min min, karena dia lawannya dari sinus. Sekan dia lawannya kosinus, berarti dia pasti sama juga. Kalau kosinus plus min min plus, ini juga plus min min plus. Begitupun kotangan. Jadi kotangan itu lawannya tangan, kalau ini plus min, maka kotangan pun plus min plus min. Jadi pokoknya sebenarnya sih kalian cukup untuk menghafalkan atau memahami sinus, kosinus, tangan. Nanti lawannya itu kosekan, sekan, tangan itu tinggal di lawannya saja berkebalikan. Jadi di sini kalau lihat kuadran, kalau dilihat kuadran, bahwa kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 itu hanya sinus saja, kuadran ketiga itu adalah tangen saja, kuadran 4 itu adalah kosinus saja. Nah ini ya, jadi kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 sinus saja, kuadran 3 tangen saja, kuadran keempat itu kosinus saja. Oke, kemudian selanjutnya adalah rumus perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi. Sudut yang berelasi. Jadi ini sudut-sudut yang berelasi dengan sudut alfa ini adalah sudut 90 plus minus alfa, kemudian 180 plus minus alfa, 360 derajat plus minus alfa, dan juga minus alfa derajat.
Nah, contohnya adalah untuk dua buah sudut yang berelasi. Ini ada istilahnya sudut penyiku dan juga ada sudut pelurus. Jadi untuk dua buah sudut yang berelasi ini ada sudut penyiku dan pelurus. Penyiku artinya yang membuat dia membentuk sudut siku-siku. Atau disebutnya itu komplement, yaitu untuk sudut alfa dengan 90 min alfa. Sedangkan pelurus itu yang membuat sudut tersebut menjadi lurus. Maksudnya kita tahu bahwa lurus itu adalah 180 derajat, sedangkan kalau siku-siku itu 90 derajat gitu ya. Jadi dia juga suplemen untuk alfa dengan 180 min alfa. Jadi contohnya itu adalah misalkan penyiku sudut 50 itu adalah 40 derajat. Kita tahu bahwa kita sudut siku-siku itu kan 90 derajat. Berarti yang namanya kalau kita punya sudut 50 derajat, maka penyikunya itu adalah 40 derajat. Kemudian pelurus 110 itu adalah 70. Kita tahu bahwa sudut yang lurus itu dia akan membentuk 180 derajat. Artinya pada saat kita punya sudut 110, dia akan memiliki sudut pelurusnya itu adalah 70 derajat. Gitu. Nah, sekarang kita tinjau perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan 90 min alfa. Ya, karena tadi kita tahu bahwa beberapa sudut yang berelasi dengan sudut alfa itu ada 90 derajat plus minus alfa, 180 plus minus alfa, 360 plus minus alfa, dan minus alfa. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, jadi 90 derajat minus alfa. Jadi katanya bahwa kalau kalian menemukan sin 90 derajat minus alfa ini akan sama aja dengan nilai cos alfa. Jadi misalkan kalian menemukan sinus berapa ya? Sinus 60. Nah, sinus 60. Misalkan sinus 60. Nah, sinus 60 itu kan sama aja dengan 90 minus 30 kan? Jadi si alfanya kalau gitu 30. Maka nanti sinus 60 ini akan sama dengan cos 30. Gitu ya. Jadi si alfa di sini kan misalkan kita ambil contohnya adalah 60. Jadi sinus 60 itu kan hasil 90 min alfa. Artinya si alfa ini adalah 30 derajat. Maka katanya sinus 60 itu sama dengan cos 30. Gitu. Kemudian demikian pula untuk cos 90 min alfa ini sama dengan sin alfa. Tangen 90 min alfa ini sama dengan kotangen alfa. Kemudian kosekan 90 min alfa ini sama dengan sekan alfa. Sekan 90 min alfa sama dengan kosekan alfa. Dan kotangen 90 derajat min alfa sama dengan gitu. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai apa ya? Pariribon lah ya, pariribon kalau kalian menemukan sudut-sudut dengan sudut yang berelasinya 90 min alfa. Oke, nah sekarang untuk perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan relasinya 180 min alfa. Kalau tadi kita gunakan 80, sekarang yang 180. Nah, ini katanya. Jadi untuk sinus 180 min alfa ini sama dengan alfa. Contohnya kita ambil misalkan sinus sinus 135 misalkan ya. Sinus 135. Sinus 135 itu 135-nya itu adalah hasil dari pengurangan 180 derajat dikurangi 45 kan. Nah, berarti si alfanya ini adalah 45. Jadi sinus 135 itu sama aja dengan sinus 45. Oke, demikian pula dengan kosinus 180 min alfa ini sama dengan min cos alfa. Jadi kalau kita cari cos 135, tadi si alfanya itu kan 45 ya. Cos 135 itu akan sama dengan minus cos 45. Tangen 180 min alfa itu akan sama dengan tangen minus tangen dan seterusnya. Ini nanti kalian bisa baca ya, bahwa kosekan 180 min alfa sama dengan kosekan alfa, sekan 180 derajat min alfa sama dengan min sekan alfa,
kotangen 180 min alfa sama dengan minus kotangen alfa. Nah, kemudian kalau tadi minus sekarang tambah nih, 180 plus alfa. Jadi ini adalah kayaknya untuk di kuadran ketiga ya. Jadi katanya bahwa sinus 180 plus alfa itu akan sama dengan min sinus alfa, cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa, dan tangen 180 plus alfa sama dengan alfa. Ini nanti bisa dibaca. Yang penting sih kalian taunya bahwa untuk sinus kosinus tangan aja. Nanti sisanya akan mengikuti. Kemudian yang keempat adalah perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dengan minus alfa. Nah, jadi katanya untuk sinus minus alfa itu sama dengan minus sin alfa. Jadi contohnya adalah sinus minus 30 derajat itu berapa sih? Atau cos min 30 derajat itu berapa sih? Jadi sudutnya yang negatif, maka ini tinggal negatifnya aja di pindahkan gitu ya kalau untuk sinus. Sinus min alfa sama dengan min sin alfa. Min sin alfa. Tapi kalau cos min alfa ini sama dengan nilai positifnya. Jadi cos min alfa sama dengan cos alfa. Tangen min alfa ini sama dengan min tangen alfa. Dan seterusnya. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah menentukan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, cara lain dalam menyajikan letak sebuah titik pada bidang koordinat X dan Y, ya, selain koordinat kartesius adalah dengan koordinat kutub. Jadi koordinat kutub ini adalah pada saat kita mengubah posisi suatu titik atau suatu garis yang tadinya memiliki koordinat X, Y, sekarang kita ubah dengan koordinat kutub. Koordinat kutub itu adalah yang dilihatnya adalah panjang R-nya nih, jarak antara titik 0 ke titik tersebut R dengan sudut yang dibentuknya. Jadi sudut yang dibentuk antara garis tersebut terhadap sumbu X. Jadi kalau yang tadinya kita nyatakan si titik P ini dengan koordinat X, Y, ini koordinat kartesius ya. Sekarang kita ganti ke koordinat kutub, yaitu jadi R, alfa. Jadi R ini adalah panjang atau jarak atau posisi dari titik tersebut dari titik 0 dengan sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik tersebut terhadap titik 0. Jadi nanti X, Y ini akan kita ganti menjadi R, alfa. Ya. Nah, kita akan ganti. Bagaimana cara mengubah X dan Y menjadi R, alfa? Nah, kita gabungkan, kita ubah koordinat kartesius ini menjadi koordinat kutub ini dengan hubungan seperti ini. Jadi apabila kita tahu bahwa sinus alfa itu kan depan sampingnya, depan miring, depannya itu kan sumbu Y, miringnya itu adalah R gitu ya. Sehingga nanti kita punya nih R itu, Y itu sama dengan R-nya dikalikan dengan sin alfa. Jadi Y sama dengan R sin alfa. Ya, Y sama dengan R sin alfa. Sehingga nanti si alfanya untuk mencari koordinat kutub kan kita butuh alfa ya. Jadi si alfa ini adalah sama dengan arcus. Sebutnya arcus sin Y per R. Jadi arcus ini adalah inverse dari sin. Kemudian untuk cos. Cos alfa ini, cos itu kan samping miring. Samping miring. Jadi sampingnya itu adalah sumbu X, R-nya itu miringnya itu adalah sumbu R. Sehingga kalau kita cari X, X itu sama dengan R-nya aja tinggal kalikan dengan cos gitu ya. Jadi X sama dengan R cos alfa. Maka nanti alfanya itu bisa kita cari kalau di sini ada cos, alfa itu sama dengan arcus cos X per R. Di mana arcus cos ini adalah inverse juga dari nilai cosnya, cosinusnya. Kemudian tangan alfa. Tangan alfa itu adalah depan samping desa ya. Jadi depannya adalah sumbu Y, sampingnya adalah sumbu X. Sehingga kalau kita cari Y dari sini, Y itu adalah X tan alfa.
Sehingga nanti juga kita dapat alfanya itu adalah arkes tangen Y per X. Ya, di mana arkes tangen itu adalah inverse dari tangen. Nah, di sini juga bisa dicari nih kalau Y sama kalau dari persamaan ini ya, Y itu bisa dicari dengan mengkalikan X dengan tan, jadi Y sama dengan X tan alfa. Kita juga bisa mencari X-nya. Jadi melalui X, X itu bahwa sama dengan Y per tangen. Gitu ya, bisa menggunakan yang atas, selanjutnya nanti bisa dicari alfanya itu dengan arkes, tapi kalau yang X ini sama dengan Y per tangen alfa. Kalau alfanya ini tidak bisa digunakan arkes ya. Oke, jadi jika koordinat kartesius titik P yang tadinya dinyatakan dengan X, Y diketahui, maka koordinat kutub titik P, R, alfa dapat dicari dengan hubungan. Nah, ini dia. Jadi si R-nya itu adalah menggunakan apa? Pitagoras, dalil Pitagoras. Ya, si R-nya itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian nanti si sudutnya ini, si sudut alfanya ini bisa menggunakan hubungan arkes. Jadi boleh yang arkes sin Y per R, atau arkes cos X per R, atau arkes tangen Y per X. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan R-nya menggunakan yang ini, si alfanya bisa menggunakan yang ini. Ya, dan yang ini itu turunan diturunkan dari yang ini. Gitu. Oke, kita coba ke contoh ya. Ubahlah menjadi koordinat kutub. Nah, ini diketahui ceritanya ini titik B masih dinyatakan dalam koordinat kartesius. Jadi si X-nya 5, Y-nya pun 5. Kemudian yang B ini titik C ini dinyatakan juga dengan koordinat kartesius, X-nya min 4, Y-nya itu 4 akar 3. Jadi kalau kita mau mengubah si koordinat kartesius ini menjadi koordinat kutub, kita harus paham betul X-nya yang mana, Y-nya yang mana. X itu yang disebut pertama ya, ini kan X, Y, berarti yang disebut pertama itu adalah X-nya, yang keduanya adalah Y. Oke, kita coba untuk selesaikan yang A ya. Jadi untuk untuk menyelesaikan pengubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, nah di sini kan, jadi B-nya ini adalah 5,5 koordinatnya. X-nya 5, Y-nya 5 gitu kan. Nah, ini dua-duanya positif nih. Si X positif, Y positif. Artinya dia ada di kuadran ke-1. Kuadran ke-1. Maka kita bisa menentukan R-nya nih. Langsung aja menggunakan Pitagoras. Jadi akar X kuadrat ditambah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masukkan berarti ini 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kan 25 tambah 25 ya akar 50. Akar 50 itu adalah 5 akar 2. Ini R-nya udah langsung ketemu nih. Kemudian si sudutnya, sudut alfanya itu karena yang di sini diketahuinya adalah X dan Y, berarti yang paling mudah adalah menggunakan tangen. Tangen itu kan Y per X ya. Tangen itu depan per samping. Desa Y per X, jadi 5 per 5 sama dengan 1. Ini nilai tangannya. Artinya kalau tangan berapa nih yang hasilnya 1, maka dicarilah menggunakan alfa. Alfa itu adalah arkes tangen Y per X. Jadi arkes tangen 1 itu sama dengan 45. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman kebingungan untuk mencari arkes tangen, ini ada di kalkulator. Jadi pencet aja yang arc, ARC, nanti pencet tangan terus sudutnya berapa. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa ketahuan deh. Nah, sekarang berarti yang awalnya B ini dinyatakan dengan koordinat kartesius 5,5 X, Y, sekarang kita ganti menjadi B ini posisinya adalah 5 akar 2,45 derajat. Ini adalah koordinat kutub. Jadi yang ininya adalah R-nya, yang ini adalah sudut. Itu. Itu ya. Demikian pula untuk yang B. B ini dinyatakannya dengan min 4,4 akar 3. Berarti di sini X-nya adalah min 4, Y-nya adalah 4 akar 3.
X-nya tuh negatif, teman-teman. Berarti di situ masuknya adalah ke kuadran kedua. Kuadran kedua. Sehingga kalau R-nya kita bisa langsung aja cari menggunakan Pitagoras. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi masukkan nih min 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. Ini dapatnya akar 64. Terus setelah diakarkan itu dapatnya 8. Ya, jadi CR-nya 8 nih. Sekarang kita tentukan sudutnya. Ini juga karena X dan Y yang diketahui berarti akan gampang sekali kalau menggunakan tangen. Tangen itu Y per X. Jadi 4 akar 3 dibagi min 4 itu dapatnya min akar 3 ya. Nah, min akar 3. Nah, tangen berapa nih yang hasilnya minus akar 3? Itu tidak mungkin ada di antara 0, 35, 45, 60, 90. Nggak mungkin kan di sudut-sudut istimewa itu. Nah, kemudian kita juga bisa memperhatikan bahwa ini kuadran kedua loh. Kalau kuadran kedua itu pasti sudah lebih dari 90 derajat kan? Kalau lebih dari 90 derajat, berarti ya sudah pasti antara 90 sampai 180 gitu ya untuk di kuadran kedua. Jadi nanti teman-teman bisa mencari arkes tangan alfa itu adalah arkes tangan min akar 3 itu dapatnya adalah 120 derajat. Sehingga si titik C ini bisa kita nyatakan dalam koordinat kutubnya itu adalah di titik 8,120 derajat. Seperti itu, ya. Nah, ini juga kalau ini kebalikan nih. Kalau ini dari koordinat kutub, ubahlah ke dalam koordinat kartesius. Jadi ini yang 12 ini adalah R-nya, yang 60 derajat ini adalah alfanya. Ini sebetulnya sama saja ya dengan caranya, hanya saja karena ini yang diketahui R dan sudut, berarti untuk mencari X adalah kita balik ke rumus yang tadi. Jadi X itu adalah R cos alfa. Jadi R-nya 12, cos 60. Cos 60 itu berapa, teman-teman? Cos 60 itu adalah setengah, jadi 12 dikali setengah kan 6. Kemudian demikian pula dengan Y. Y itu sama dengan R sin alfa. Jadi 12 dikali sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi nanti dikalikan ke 12 dapatnya 6 akar 3. Itu. Jadi ya sudah nih, X-nya sudah ketahuan, Y-nya sudah ketahuan, berarti si koordinat P yang tadinya koordinat kutub di 12,60 derajat, kita nyatakan ke dalam koordinat kartesius itu menjadi 6,6 akar 3. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Yeah. Oke ya, mudah-mudahan bisa diikuti sampai sini. Kemudian selanjutnya adalah untuk aturan sinus dan kosinus. Untuk aturan sinus dan kosinus, kita bahas pertama adalah untuk aturan sinusnya dulu ya. Nah, jadi untuk aturan sinus, misalkan ini adalah segitiga sembarang. Jadi tidak harus segitiga siku-siku ya, tapi segitiga sembarang saja. Di sini ada sudut A, B, dan C. Tapi dari sudut A, kita tarik garis lurus gitu ya. Sehingga sisi CB ini atau sisi A, ingat ya di depan sudut A itu sisinya kita namakan A. Sehingga di sisi A ini terbentuk dua sudut siku-siku gitu ya. Dari ini kita luruskan tegak lurus ke sisi A ini, maka akan dibentuk segitiga siku-siku. Demikian pula untuk yang C. Kalau kita menarik garis yang tegak lurus dengan sisi C-nya, maka ini akan ada segitiga siku-siku, dua buah segitiga siku-siku yang terbentuk ya, dan siku-sikunya di E. Nah, untuk aturan sinus sendiri kita tinjau satu-satu. Jadi kalau yang tadi itu kan kita sudah gambarkan dua garis sekaligus ya, tapi sekarang kita tinjaunya satu garis terlebih dahulu, berarti yang satunya kita hilangkan dulu ya. Oke, jadi di sini anggap saja bahwa panjang atau garis yang menghubungkan titik A ke titik D di sini ini adalah X ya. Ya. Maka sekarang lihatlah sudut C, sudut C. Sudut C ini lihat sin C. Sin C. Kalau di sini ada sudut, maka sinusnya itu adalah demi.
depannya si C siapa? Berarti kita asumsikannya adalah kita ambil yang segitiga siku-siku yang ini dulu. Ya, segitiga siku-siku. Oke, jadi kalau di sini ada sudut yang di C, maka sin C itu adalah demi. Depannya X, miringnya adalah B, gitu ya. X per B. Sehingga nanti kita bisa tulis X itu adalah B sin C. Gitu ya, ini kan kalikan. Oke, selanjutnya kalau kita tinjau sudut B. Nah, sudut B. Ini sudut B, di sini ada sudut. Maka sinusnya apa? Sinusnya itu kan masih tetap depan per miring. Depannya adalah X, miringnya adalah yang ini kan. Miringnya adalah sisi C. Jadi X per C. Sehingga kita boleh nih menuliskan bahwa X itu juga sama dengan C sin B gitu ya. C-nya kalikan ke sini. Nah, ini kok sama-sama X ya, teman-teman. Sama-sama X. Sehingga kita bisa tulis bahwa oh B sin C itu sama dengan C sin B. B sin C sama dengan C sin B. Itu ya. Oke. Kemudian kita juga bisa mengubah B sin C sama dengan C sin B ini menjadi bentuknya seperti ini. B per sin B itu akan sama dengan C per sin C. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan sinus. Artinya, nah ini ada yang kurang ya. Si A-nya kemana nih? Belum disebut-sebut. Nah, si A-nya ini juga nanti kalian akan ketemunya adalah A per sin A. Tapi prosesnya dari mana? Prosesnya itu adalah, tadi ini ada dua garis. Kalau tadi yang pertama yang dihapusnya adalah garis Y ya. Sekarang kita hapusnya adalah yang ini. Berarti yang kita tinjau adalah sekarang sudut A dan B deh, sudut A dan B. Oke, sekarang sin A. Lihatnya sin A. Ini segitiga siku-sikunya ada di E ya. Sin A, sinus alfa itu adalah depan miring. Berarti kalau gitu Y per B. Ya, Y per B. Kita tulis juga Y itu adalah B sin A. Kemudian sekarang tinjaunya adalah sudut B. Sinus B apa sinus B? Sinus B itu adalah Y per A. Y per A. Berarti kita tulis Y sama dengan A sin B. Ini sama-sama Y nih. Jadi kalau gitu, maka B sin A sama dengan A sin B. Atau kita ubah, berarti B per sin B sama dengan A per sin A. Tuh ya. Karena tadi di awal itu B per sin B itu sama dengan C per sin C, maka kalau kita gabungkan ketiganya, ini akan menjadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Itu yang dimaksud dengan aturan sinus. Ya, ini aturan sinus. Jadi ingat A per sin A, B per sin B, C per sin C. Tapi yang jelas teman-teman harus ingat nih, kalau di sini tadi, kalau di sini adalah sudut A, berarti di seberangnya itu adalah garis A kecil. Kalau di sini sudut B, berarti yang di seberangnya itu adalah sudut B. Kalau di sini adalah C, sudut C, maka di seberangnya itu adalah garis C, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kemudian ini aturan sinus. Kemudian sekarang aturan kosinus. Apakah berbeda dengan aturan sinus? Untuk aturan kosinus, ini masih menggunakan segitiga sembarang ya. Kemudian dari B ini kita tarik garis, anggap saja ini adalah panjangnya garis X gitu ya, garis X. Nah, sekarang kita tinjau dulu daerah yang berwarna biru ini. Nah, artinya ini juga segitiga siku-siku yang siku-sikunya di D. Oke. Kemudian sekarang lihatnya untuk cos A. Karena ini menggunakan kosinus, berarti kita mulai berangkatnya dari cos ya, cos A. Cos A, coba. Cos A, teman-teman lihat cos itu apa sih? Cos itu adalah samping miring. Samping, kalau kita tinjaunya adalah sudut A di sini, maka sampingnya apa? Sampingnya ini adalah sisi yang ini dikurangi DC, betul nggak? B dikurangi DC, itu ya. Atau boleh A sampai D doang dibagi dengan
C, gitu ya. Jadi cos A ini sama dengan AD per C. Cos A sama dengan AD per C. Nah, berarti kita tulis AD itu sama dengan C cos A. Oke. Nah, oke, ini taruh dulu sebagai persamaan satu. Nah, sekarang pada segitiga ABD, berlaku dalil Pitagoras kan, bahwa katanya untuk mencari X, panjangnya X kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi AD kuadrat ya. AD kuadrat sampai sini aja. Gitu kan. Nah, sebelumnya, si persamaan satu yang atas, si AD-nya ini masukkan ke persamaan ini. Ya, jadi si AD yang atas ini masukkan ke AD yang persamaan yang di bawah ini, kemudian jabarkan. Nah, sehingga dapatnya adalah C kuadrat min C cos A kuadrat. Ya, selesaikan. Ya, C cos A dikuadratkan ini jadi C kuadrat cos kuadrat apa. Nah, ini menjadi persamaan kedua. Ini persamaan kedua ya. Oke, ini simpan dulu lagi. Kemudian untuk DC-nya sendiri, DC nih, DC ini kan berarti B dikurangi AD gitu ya. Berarti kalau dikuadratkan DC kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi AD kuadrat. Ya, sorry, B dikurangi AD dikuadratkan gitu ya. Dan ini dijabarkan nih, jadi B kuadrat min 2B AD ditambah AD kuadrat. Gitu ya. Nah, masukkan adiknya juga, adiknya yang ini nih, yang di atas, ke dalam persamaan ini. Ya, jadi si adiknya diganti lagi, sehingga nanti dapat persamaan DC kuadrat sama dengan B kuadrat min 2BC cos A plus C kuadrat cos kuadrat A. Ini menjadi persamaan ketiga. Oke, jadi ada persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Selanjutnya adalah sekarang kita yang tadi simpan dulu. Sekarang kita tinjaunya segitiga siku-siku yang birunya yang sebelah kanannya. Oke. Sekarang perhatikan segitiga BCD. Pada segitiga BCD ini berlaku dalil Pitagoras juga untuk mencari A, gitu ya. Jadi A kuadrat ini sama dengan DC kuadrat plus X kuadrat. Ya. Ya, betul ya. Jadi A kuadrat sama dengan DC kuadrat plus X kuadrat. Nah, si persamaan 2 dan 3 yang tadi, yang diperoleh di awal, nah yang ini, si X-nya nanti masukkan, kemudian si DC juga masukkan ke persamaan yang ini. Jadi DC-nya ganti, kemudian si X-nya ganti. Nah, jadinya akan seperti ini. Dijabarkan seperti ini. Nanti C kuadrat cos kuadrat alfanya saling menghilangkan, sehingga dapatnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos. Nah, ini dia. Jadi, ini memang agak gimana nih cara menghafalkannya, gitu kan. Tapi yang jelas, ini bisa membentuk pola tertentu loh, teman-teman. Nah, dengan cara yang lain-lainnya, dengan mengikuti cara seperti ini, maka nanti kita bisa peroleh untuk A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Dengan cara yang sama kita peroleh ini, kita juga peroleh ini. Nah, teman-teman lihat polanya deh. Kalau A kuadrat berarti di sininya B dan C kan. Di sininya juga B, C doang. Tapi kalau di depannya A berarti sudut yang digunakan adalah cos A. Demikian pula dengan B kuadrat. Di sininya A dan C. Di sininya AC, tapi sudut yang dipakainya karena ini B, ini adalah cos B. Untuk C kuadrat di sini adalah A dan B. Di sininya AB, tapi sudut yang digunakan karena ini C, berarti ini adalah cos C. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan kosinus. Ya, teman-teman. Ini adalah aturan kosinus. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Memang trigonometri ini agak sedikit membingungkan. Kalau tidak cermat-cermat pasti teman-teman. Tapi mudah-mudahan ini bisa diikuti. Oke, nah yang terakhir ini adalah mengenai luas segitiga.
Luas segitiga, dari segitiga yang diketahui ini bisa saja dari suatu segitiga yang ada gitu ya, dari suatu segitiga yang ada, bisa saja yang diketahuinya itu tidak semua sudut diketahui, tidak semua sisi diketahui. Tapi ada 3 kemungkinan. Yang diketahuinya itu adalah sisi, sudut, sisi, sudut, sisi, sudut, dan sisi, sisi, sisi. Ya. Ini jadi untuk menghitung luas segitiga, kalau teman-teman dulu kan menghitung luas segitiga ini adalah apa? Setengah alas kali tinggi gitu ya. Setengah alas kali tinggi. Nah, tapi itu kan kalau diketahui alasnya berapa, tingginya berapa. Nah, gitu kan? Tapi kalau ini yang diketahuinya adalah sudutnya sembarangan, segitiganya sembarangan. Segitiga sembarangan, dengan sudut-sudutnya juga tidak semua diketahui, dengan panjang sisi-sisinya yang tidak diketahui. Jadi kita bisa melihat apakah sisi sudut sisi yang diketahuinya ini adalah berurutan ya. Jadi misalkan kalau ada segitiga nih, kalau ada segitiga diketahuinya adalah sisi, kemudian sudut sini dan sisi sini. Itu berurutan. Atau misalkan sudut sisi sudut, misalkan sudut yang ini sudut sisi yang ini sama sudut yang ini, misalkan gitu ya. Atau sisi-sisi-sisi, jadi ketiganya itu adalah sisi, sisi yang bawah sama sisi yang ini, gitu ya. Jadi ini ada 3 kemungkinan. Oke, nah jadi kalau misalkan yang diketahuinya yang pertama adalah sisi, sudut, sisi. Jadi yang diketahuinya itu adalah salah satunya deh, misalkan C, C sudut A dan B itu yang diketahuinya. Atau misalkan ini A sudut C sama B gitu ya. Atau misalkan C B sama A gitu. Jadi pokoknya sisi sudut sisi yang diketahuinya, maka nanti kita bisa selesaikan dengan kalau A yang diketahuinya sudutnya maka X per C. Sin A sama dengan X per C. Jadi kita bisa tulis X itu sama dengan C sin A kan. Demikian pula dengan sin C. Sin C ini adalah X per A. Jadi X-nya ini adalah A sin C. Maka karena luas segitiga yang kalian ketahui itu adalah setengah alas kali tinggi ya, atau alas kali tinggi per 2, maka alasnya yang mana sih kalau dilihat dari ini? Alasnya itu adalah B, tingginya itu X kan ya, nanti dibagi 2. Nah, tapi karena si X-nya ini ada 2 kemungkinan, bisa yang atas nih atau yang bawah, berarti kita bisa masukkan nih. Misalkan kita ambilnya yang C sin A, masukkan sini. Berarti B kali C sin A per 2, atau jadi nantinya setengah BC sin A. Atau mau masukkan yang bawah juga boleh gitu ya. B dikali A sin C per 2. Jadi setengah AB sin C gitu. Dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, ini masih ya. Sekarang kalau misalkan kita tinjaunya adalah sudut yang berbeda. Jadi angle-nya aja yang berbeda. Kalau kita tinjau si B di sini, sin B itu kan Y per C ya. Artinya kita bisa tulis Y itu sama dengan C sin B. Kemudian demikian pula kalau kita tinjaunya adalah sudut C, berarti sin C itu adalah Y per B. Nah, sama seperti halnya tadi bahwa luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Nah, si tingginya itu adalah si Y-nya itu kan, Y-nya ini. Nah, jadi Y-nya juga bisa 2 kemungkinan. Kalau teman-teman masukkan yang atas, berarti nanti dapatnya adalah setengah AC sin B. Kalau teman-teman dapatnya yang pakainya yang bawah, berarti nanti setengah AB sin C. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi oke. Nah, nanti tadi dari 2 kondisi yang tadi dari sudut yang berbeda gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih, setengah BC sin A, setengah AB sin C, setengah AC sin B, setengah AB sin C. Ini sebenarnya membentuk pola kok. Jadi kalau misalkan di sininya BC, berarti sudut yang dipakainya adalah A. Kalau di sininya AB, berarti sudut yang dipakainya adalah C. Kalau di sininya AC, berarti sudutnya yang dipakai adalah B. Karena ini sama dengan ini ya. Gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau untuk
sisi sudut sisi yang diketahuinya, maka teman-teman untuk mencari luas segitiga itu bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya. Ini sama aja, boleh mau pakai yang mana saja. Yang jelas si sudut-sudut ini pasti akan diapit oleh BC ini. Jadi sudut A dia akan diapit oleh BC. Sudut B ini diapit oleh AC. Sudut C ini diapit oleh AB dan seterusnya. Itu pasti karena aturannya adalah sisi, sudut, sisi. Berarti si sudut yang di tengah ini pasti diapit oleh dua sisi itu. Kan? Oke, ini contohnya ya. Misalkan jika diketahui sisi B-nya 4, kemudian C-nya 5, kemudian A-nya 30. Nah, A-nya 30. Pokoknya si sudut yang ini itu pasti diapitnya oleh dua sisi yang lain. Jadi kalau gitu langsung aja. Jadi setengah BC, ini sisi-sisi yang mengapitnya ya. Kemudian sin A. Sin A-nya adalah sudut yang diapit. Jadi masukkan aja setengah kali 4 kali 5 dikali sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Jadi setengah kali 4 kali 5 kali setengah itu dapatnya adalah 5. Jadi luas segitiganya adalah 5. Gitu. Sekarang yang kemungkinan kedua adalah sudut sisi sudut. Jadi yang diketahuinya adalah sudut yang ini, sisi yang bawah sama sudut. Ya. Sudut, sisi, sudut. Artinya si sisinya ini pasti di tengah, diapit oleh si sudut-sudutnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini sudut yang diketahuinya sudut, sisi, sudut. Dari aturan sinus dan luas segitiga yang tadi, ya, ini kan aturan sinusnya ya tadi ya, A per sin A sama dengan B per sin B. Maka kita bisa tulis bahwa A ini adalah B per sin B dikali sin A ya. Jadi si sin A-nya pindah ke sini. Oke. Sedangkan dari luas segitiga tadi, bahwa luas segitiga itu adalah setengah AB sin C. AB sin C. Jadi si A yang atas ini tadi masukkan deh ke yang ini. Ya kan? Nah, sehingga luas segitiganya itu adalah jadinya eh, masukkan ya nilai A ini masukkan sini, maka nanti dapatnya adalah B kuadrat sin A sin C per 2 sin B. Ya, ini untuk yang diketahui sudut sisi sudut. Gitu. Demikian pula dengan cara yang sama gitu ya, maka nanti kita akan memperoleh dari sudut-sudut yang berbeda. Jadi ini juga polanya teratur kok. Jadi kalau ininya B kuadrat berarti untuk di atas ini sin A sin C, sudut B-nya itu ada di bawah. Kalau A kuadrat berarti sudutnya kan ada di bawah nih, yang atas berarti B dan C. Kalau ini C berarti yang di atas itu A dan B, sudut C-nya itu ada di bawah dan seterusnya. Ini adalah untuk mengukur luas segitiga dari yang diketahui itu adalah sudut sisi sudut. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal masukkan aja. Nah, contoh. Ini yang diketahuinya adalah sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Berarti ya sudah diketahuinya kan katanya C-nya 10 cm, kemudian sudut A-nya 30, sudut B-nya juga 30. Sehingga nanti kalau dihitung-hitung mah ini kan segitiga ini adalah 180 derajat ya. Kalau di sininya 30, di sininya 30, berarti kan kita sudah bisa menebak kalau di sini C itu berapa. Itu kan? Nah, C itu pasti 120. Kemudian karena ini yang diketahuinya adalah sisi C nih di sini sisi C, maka kita gunakan rumus yang ini. C kuadrat sin A sin B per 2 sin C. Ingat kalau C-nya di atasnya ini adalah kuadrat si C, maka sudut C-nya itu ada di bawah. Gitu. Jadi yang di atas itu adalah sin A sin B aja. Jadi sin A-nya tadi A-nya itu kan 30, B-nya 30, C-nya kan tadi sudah dihitungnya 120. Jadi tinggal masukkan C-nya itu 10 derajat, sin 30 dikali sin 30 per 2 sin C-nya tadi 120 ya. Jadi dapatnya adalah 100 dikali sin 30-nya setengah, sin 30-nya setengah, 2 dikali sin 120 itu adalah setengah akar 3. Sehingga dapatnya adalah 25 per akar 3 cm persegi. Nah, ini jadi adalah luasnya itu 25 per akar 3. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah yang diketahui itu sisi-sisi-sisi.
Jadi tidak ada satupun sudut yang diketahui. Nah, jadi yang diketahuinya adalah A, B, dan A, B, dan C gitu. Tidak ada sudut-sudut di sini yang diketahui. Oke. Untuk segitiga yang sudah diketahui panjang ketiga sisinya, maka untuk mencapai luas segitiga tersebut ini bisa menggunakan persamaan ini. Jadi untuk mencari luas segitiganya, kita bisa langsung saja mencari dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. S ini apa? S ini adalah hasil gabungan antara sisi-sisi tersebut A plus B plus C dibagi dengan 2. Gitu kan? Jadi nanti tinggal masukkan saja. Contoh, misalkan ini diketahui segitiga dengan sisinya 5 cm, B-nya 7 cm, kemudian 4 cm. Ini tidak ada sudut yang diketahui, sehingga untuk mencari luas segitiga itu kita harus dapat S-nya terlebih dahulu ya. Jumlahkan semua sisinya, jadi 5 tambah 7 ditambah 4 nanti dibagi 2 dapatlah 8 cm. Kemudian nanti kita masukkan ke luas ini, ke rumus ini. L sama dengan S dikali S min A dikali S min B dikali S min C sama dengan S-nya kan 8 ya. 8 dikali 8 min 5 A-nya. 8 min 7 si B-nya. 8 min 4 itu si C-nya. Sehingga selesaikanlah 8 kali 3 kali 1 kali 4 dapatnya akar 96 itu adalah 4 akar 6. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diikuti untuk pembelajaran materi trigonometri. Mungkin ini ada beberapa slide yang belum saya jelaskan, nanti silakan dipelajari saja sebagai pengayat. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi trigonometri, dan jangan lupa teman-teman jangan puas belajar dari PowerPoint yang saya berikan, jangan puas dari penjelasan yang saya berikan, tapi teman-teman harus menggali lebih jauh lagi dengan mengambil referensi-referensi yang jauh lebih banyak, jauh lebih sempurna dan jauh lebih lengkap. Ya, sampai ketemu. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan lanjut teman-teman mengerjakan kuis ya. Kuisnya saya post di Google Classroom. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.